Yo, what's good, blessed people? Back again with your boy Hafiz di sini. Masih di konten Correct Me If I'm Wrong, dimana gue bakal ngebahas hal-hal yang menarik buat lo semua dan tentunya buat gue juga. Tapi bagi kalian yang udah komen ngasih masukan gue bakal ngebahas apa, ditunggu aja karena gue bakal ngebahas itu. Tapi sekarang gue hold dulu komen kalian, masukan kalian, tapi nanti bakal gue bahas satu persatu karena gue bakal bahas tentang klub motor paling berbahaya di dunia. Dan gue baru riset, ternyata klub motor paling berbahaya di dunia itu salah satunya ada yang dari Indonesia atau pendirinya itu orang Indonesia. Tapi gue mau ngasih tahu dulu nih klub motor yang paling berbahaya berdasarkan riset gue nih ya. Yang pertama itu ada namanya Hells Angels. Jadi namanya aja udah serem banget, Hells Angels. Nah, para anggota klub motor atau geng motor, kayaknya gue gak patut untuk ngomong geng motor sih. Jadi klub motor yang satu ini nih emang kerap terlihat aksi kriminalnya, mulai dari jual narkoba, perampokan, pembunuhan yang telah mereka lakukan. Nah, Hells Angels ini base-nya itu dari Amerika Serikat. Nah, yang kedua ada Outlaws. Jadi dari namanya aja kita udah tahu ya, gak ada aturannya nih. Jadi dia keluar dari aturan. Nah, klub motor ini dikenal sebagai perkumpulan tertua di dunia. Jadi klub motor tertua di dunia karena telah dibentuk atau terbentuk sejak tahun 1930. Sebelum Indonesia merdeka, dia udah ada itu. Nah, anggotanya nggak sebanyak Hells Angels. Kurang lebih anggotanya Outlaws sendiri itu ada 1.700 orang yang tersebar di 176 wilayah di Amerika. Si Outlaws sendiri ini memiliki ciri khas khusus yang ini kerap melakukan tindakan kriminal yang disertai dengan pengeboman. 3 weeks later, the Outlaws detonated the massive car bomb at the Hell's Henchmen clubhouse in the midst of a busy Chicago neighborhood during rush hour. A bloody war that once raged underground spilled out into city streets and public view. Kalau ada tindakan kriminal beserta pengeboman itu bisa diasumsiin kalau itu adalah perbuatannya klub motor dari Outlaw. Nah, yang ketiga ini yang akan gue bahas secara singkat sejarahnya atau sejarah terbentuknya atau gimana mereka bisa terbentuk dan menjadi klub motor yang paling ditakuti di dunia karena ini klub motor yang didirikan oleh orang Indonesia, yaitu Satu Darah Motorcycle Club. Nah, Satu Darah itu adalah sekelompok atau klub motor berasal dari Belanda yang dibentuk oleh orang-orang berdarah Maluku. Jadi kalau kalian sering lihat di postingan Instagram di Indonesia, Satu Darah, Satu Darah, Satu Darah, kebanyakan orang-orang dari Maluku ya. Jadi itu awal mulanya itu justru di Belanda dulu, baru di Indonesia. Jadi Satu Darah itu didirikan oleh orang Maluku yang tinggal di Belanda beserta dua temannya yang berasal dari Belanda. Tepatnya di kota Moordrecht atau apa sebutannya bahasa Belanda, gue nggak tahu spellingnya kayak gimana. Pada tahun 1990 yang tadi gue bilang. Nah, nama Satu Darah diambil dari istilah Maluku yaitu Katong Satu Darah, yang artinya kita satu darah atau bersaudara gitu. Nah, ada slogan nih yang dibuat oleh kumpulan dari klub motor Satu Darah yaitu Lawamena Haulala. Nah, di klub motor Satu Darah ini juga mempunyai logo yang bergambarkan dua kepala Indian yang berbeda dan berlawanan arah. Logo tersebut mempunyai arti keseragaman antar sesama anggota namun tetap dalam satu kesatuan. Nah, seperti yang dilansir oleh 1% Biker, Satu Darah sudah memiliki basis lebih dari 44 negara di dunia termasuk di Indonesia. Sedangkan di Belanda, klub motor Satu Darah sudah sejajar dengan klub motor yang terkenal di sana juga. Jadi banyak banget klub motor di Belanda. Nah, Satu Darah ini udah sangat terkenal lah di Belanda. Nah, sedangkan di Belanda pun Satu Darah atau klub motor Satu Darah ini udah sejajar dengan klub motor yang terkenal besar juga di dunia, yaitu Hells Angels tadi. Berdasarkan situs ensiklopedia nih, ekspansi Satu Darah di 44 negara di dunia, yaitu diantaranya adalah Belgia, ada Norwegia, ada Perancis, ada Spanyol, ada Malaysia, ada Denmark, ada Swedia, ada Jerman, ada Maroko, Singapura, Thailand, Suriname, Swiss, Kanada, Turki,
Australia, and so on. Jadi gokil juga sih. Sebelum gue riset tentang Satu Darah ini, gue nggak tahu nih Satu Darah ini udah sangat terkenal di dunia ternyata. Dikirain gue cuman di Indonesia aja. Ternyata setelah gue riset, Satu Darah ini sudah sangat terkenal di dunia dan sudah sejajar levelnya dengan Hells Angels. Nah, perbedaan antara Satu Darah dengan klub motor lainnya adalah karena pada kenyataannya Satu Darah ini dapat menerima semua ras. Jadi nggak hanya orang Maluku dan orang Belanda aja yang boleh masuk, tapi semua ras juga boleh masuk. Lu bebas lah mau masuk atau enggak. Lu mau dari orang Maluku, mau dari orang Jawa, mau dari orang Kalimantan. Jadi lu bebas boleh masuk. Nah, menurut Rahmat yang merupakan presiden dari Satu Darah mengatakan bahwa tujuannya dibentuk Satu Darah ini salah satunya yaitu untuk memberantas peredaran narkoba di NKRI. Bahkan si presiden atau ketua dari Satu Darah ini mengatakan dia juga udah melakukan aliansi dengan BNN untuk memberantas narkoba di Indonesia. Jadi positif nih tujuannya untuk membentuk klub motor Satu Darah ini untuk memberantas narkoba di NKRI. Tapi nggak gampang nih untuk masuk ke atau join ke Satu Darah Motorcycle Club ini, karena one day lu udah masuk, lu udah menjadi member Satu Darah, lu berarti itu akan menjadi jati diri lu selamanya gitu. Jadi untuk hidup lu, untuk Satu Darah Maluku itu udah tertanam banget, untuk solidaritasnya kah, untuk kebersamaannya, untuk loyalitasnya. Nah, sehingga untuk lu pada yang mau masuk Satu Darah Club ini dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga nama baik klub Satu Darah tersebut. Wat betekent no contact? Wat betekent dat? Geen contract. Wat doe jij? Met wie? Nah, selain penyebarannya yang udah luas di benua Eropa, di Indonesia sendiri pun udah tersebar luas nih anggota Satu Darah Motorcycle Club ini. Antara lain di Bali, di Bogor, di Depok, Maluku, di Padang, di Aceh, dan di Jakarta. Nah, tapi ada berita buruk untuk para anggota klub Satu Darah, karena di Australia akhirnya klub motor Satu Darah ini harus dibubarkan sejak 1 Januari 2016 lalu. Berita ini telah tayang di tribunjogja.com dengan judul Sepak Terjang Satu Darah, geng motor ciptaan orang Indonesia paling ditakuti di Eropa. Jadi gokil, geng motor di Indonesia paling ditakuti di Eropa. Gue entah mau proud, mau bangga, atau malah kenapa harus paling ditakuti sih? Kenapa nggak dihormati aja gitu? Kenapa harus ditakuti? Kenapa nggak dihormati? Nah, klub motor Satu Darah ini di Australia dibubarkan karena kepolisian Australia itu mengkhawatirkan masuknya Satu Darah ke negara tersebut. Nah, katanya klub motor ini dikenal memiliki catatan buruk atau kriminalitas. Mulai dari perdagangan senjata ilegal, perdagangan obat terlarang, pembunuhan, pelanggaran lalu lintas, dan sederet catatan kriminalitas lainnya. Atas dasar hal itu, kepolisian Australia pun menghentikan proses rekrutmen anggota geng yang ada di laman Facebook Satu Darah Motorcycle Club. Namun ada sudut pandang yang berbeda nih antara Satu Darah yang ada di Eropa dan Satu Darah yang ada di Indonesia. Bahkan Satu Darah di Indonesia ini katanya ikut serta dalam mengkampanyekan tertib lalu lintas dan safety riding. Nah, tapi nih ada berita lain yang menyebutkan geng motor Satu Darah divonis sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan The Hague. Itu di Belanda pada Senin 18 Juni 2018. Jadi setelah dilarang perekrutan anggotanya di Australia pada tahun 2016, pada tahun 2018, klub motor Satu Darah divonis sebagai organisasi terlarang di Belanda. Nah, pengadilan The Hague ini memutuskan untuk segera membubarkan geng motor Satu Darah yang mereka anggap mengancam ketertiban publik, seperti dikutip dari berita NL Times. Nah, singkat cerita, selama persidangan, jaksa berpendapat bahwa warga negara Belanda dapat secara tidak sengaja terlibat dalam ekspresi kekerasan geng motor Satu Darah. Katanya gitu tuh. Itu tuntutan jaksa. Kami masih harus bertindak untuk melawan Satu Darah, katanya gitu. Tapi dengan pembubaran kelompok itu setidaknya bisa membantu proses tersebut. Jadi sebenarnya jaksa Belanda itu mau mengatur ketertiban yang ada di Belanda dengan salah satu caranya pembubaran Satu Darah Motorcycle Club ini. Pandangan pengadilan, kombinasi berbagai pelanggaran dengan budaya kekerasan membuat aktivitas Satu Darah bertentangan dengan ketertiban umum, kata si hakim. Ini adalah keberhasilan kedua bagi Kejaksaan Belanda dalam memperjuangkan melawan kelompok
yang mereka sebut sebagai outlaw motor gangs atau geng motor pelanggar hukum di Belanda. Gue nggak tahu nih exactly-nya kayak gimana karena gue belum pernah ke Belanda dan gue nggak punya temen yang tinggal di Belanda. Apakah Satu Darah masih beredar luas atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dari berita ini Satu Darah dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh pengadilan Belanda. Jadi kalau di Indonesia pun sih masih banyak ya Satu Darah teman-teman gue. Tapi kalau di Belanda gue nggak tahu. Gue nggak mau berspekulasi karena nanti takutnya jadi polemik intrik antara ras gitu, gue nggak mau. Nah, kenapa Satu Darah Motorcycle Club dianggap sebagai organisasi yang paling berbahaya atau organisasi motor atau klub motor paling berbahaya di dunia? Karena Satu Darah sudah dianggap sebagai klub motor yang sejajar dengan Hells Angels. Nah, jadi mereka ini sebenarnya katanya musuh bebuyutan. Die Antwort 4 Wochen später. Bilder einer Polizeirazzia. Die Beamten nehmen das Vereinsheim der Rocker auseinander. Nah, Hells Angels ini yang gue bahas di awal itu adalah klub motor nomor 1 paling berbahaya di dunia. Yang anggotanya biasanya tuh make motornya tuh Harley Davidson, bukan Aerox atau Mio Bore Up atau Vespa Fuckboy dan segala macam, tapi biasanya pakainya Harley Davidson. Nah, di US dan Kanada nih, Hells Angels tergabung sebagai Hells Angels Motorcycle Corporation. Jadi udah jadi korporasi, buset. Hells Angels secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Maret 1948 di Fontana, California, Amerika Serikat. Nah, Hells Angels ini adalah musuh bebuyutannya di Satu Darah di Belanda. Karena beberapa kali anggota dari Satu Darah dan Hells Angels terlibat keributan berdasarkan penelitian lembaga riset Belanda. Jadi dia sering ribut tuh di Belanda tuh. Karena dua-duanya yang satu didiriin di Belanda nggak mau kalah mungkin. Nah, yang satu didiriin di Amerika tapi anggotanya itu udah banyak banget sampai ke beberapa negara. Nah, menurut Politi, Satu Darah dan Hells Angels termasuk dalam jajaran klub motor pelanggar hukum terbesar di Belanda. Jadi rivalitasnya di situ mungkin nggak gengsi-gengsian mungkin sih. Nah, pada waktu itu katanya Hells Angels dan Satu Darah akan melakukan keributan. Tapi kepolisian kota Amsterdam berhasil mencegah potensi bentrokan antara dua geng motor paling berpengaruh di Belanda. Nah, kedua anggota klub motor tersebut beberapa ada yang tertangkap karena membawa senjata. Nah, kepolisian Amsterdam memprediksi bentrokan ini akan terjadi di kota Amsterdam. Namun, polisi sudah terlebih dahulu melakukan upaya preventif dengan menangkap 56 anggota Satu Darah. Nah, belum bisa dipastikan nih dari kota mana geng Satu Darah ini berasal. Namun, sebuah laporan menyebutkan klub motor yang didirikan oleh para biker keturunan Maluku ini udah memiliki cabang di 10 wilayah di Belanda. Jadi polisi nggak tahu tuh di antara 10 wilayah di Belanda. Polisi nggak mau memberikan informasi ini lebih lanjut. Nah, polisi cuma menyampaikan pemicu dari bentroknya kedua klub motor ini adalah perebutan kekuasaan wilayah. Karena Hells Angels saat ini sudah memiliki kelompok di 17 wilayah di Belanda, sedangkan Satu Darah yang notabene-nya lahir di Belanda hanya punya 10. Nah, juru bicara kepolisian Amsterdam mengatakan pada koran Algemeen Dagblad, para polisi akan melakukan segala cara untuk mencegah kemungkinan bentrok antar komunitas motor atau geng motor. Karena kepolisian mencegah adanya kejadian seperti pada tahun 1990 antara geng Hells Angels dan Bandidos di Skandinavia yang menewaskan 11 orang dan 95 orang luka-luka. Dan para kepolisian di Belanda nggak mau itu terjadi di negaranya tersebut. Jadi gimana nih untuk kalian penggemar motor besar atau penggemar klub motor melihat komunitas motor di Indonesia, which is itu Satu Darah, sudah mendunia sampai dia menjadi rivalnya Hells Angels yang notabene klub motor paling ditakuti di dunia. Jadi kalian tim Hells Angels atau tim Satu Darah? Kalau gue sih ya karena gue satu rumpun di Indonesia ya gue Satu Darah sih.
Tapi gue nggak tahu ya, untuk kalian boleh komen tim mana, Satu Darah atau Hells Angels, karena Hells Angels juga keren banget geng motornya atau community motornya. Jadi segitu aja pembahasan tentang Satu Darah Motorcycle Club yang gue kira cuma ada di Indonesia, ternyata dia didiriin di Belanda dan udah menjadi rivalnya Hells Angels. Gue juga kaget pas gue riset. Jadi apalagi yang mau gue bahas, tolong komen di bawah. Kalau lu suka pembahasan gue kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe. See you di next content. Correct me if I'm wrong. Peace.